Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juli Dwi Andi Puspitasari, mahasiswa Magister Farmasi Universitas Pancasila yang kesempatan kali ini akan sharing perihal pembuatan hak akses atau security matrix pada modul inventory di aplikasi Odoo SOL 17 untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Dr. Insinyur Agung Terminanto. Akses adalah fitur untuk mengelola hak akses pengguna berdasarkan peran dan izin yang telah ditentukan. Hak akses di Odoo, satu ada CRUD Access, mengatur izin create, read, update, and delete untuk pengguna dalam berbagai modul. Kemudian dua ada user groups, dikelompokkan berdasarkan peran dan izin dengan hak akses yang berbeda di setiap modulnya. Kemudian ada access right tab, itu menambah atau mengedit hak akses berdasarkan grup. Ada extra right, yaitu hak tambahan untuk fitur spesifik seperti multi currency atau multi company. Kelima ada technical features, yaitu akses ke pengaturan teknis lebih lanjut dalam developer mode. Ya, kita masuk ke aplikasi Odoo-nya ya. Hmm, untuk pembuatan hak akses. Hmm, kita privasi dulu. Kemudian kita ke setting. Akan ada user and companies. Ya, jadi kita klik user and companies, kemudian klik user. Nah, di sebelah kiri, di samping tab new atau user ada action. Nah, kita klik action untuk mengimport atau nge-record data yang udah kita siapkan ya untuk akun-akun dari tiap divisi. Ya, tampilannya akan seperti ini ya. Nanti kita import saja, kita load file gitu ya. Nanti akan muncul eh, nama-nama sesuai dengan yang kita masukkan ke dalam Excel yang udah kita buat. Ya, satu kita akan coba membuat Andi ini Dwi ya sebagai hak aksesnya ya. Jadi kita buat Dwi Gmail akses right-nya atau hak aksesnya, user types-nya internal user, kemudian dia sebagai manajer inventory, makanya kita akan ubah menjadi administrator dari pilihan user menjadi administrator. Untuk yang lainnya baik sales, service, accounting, marketing, administration, other, and human resource itu kita kosongkan. Kemudian contact creation-nya juga kita unchecklist. Jangan lupa klik by press HTML, fill sanitize. Ya, kemudian kita klik save manually. Habis itu kita ubah passwordnya. Ya, jadi passwordnya kita buat sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian klik change password. Nah, kemudian kita balik lagi ke user yang lain. Sama halnya dengan Andi. Kita klik Andi, kita masukkan emailnya, kemudian akses right-nya. Ya, dia sebagai internal user. Kita buat akunnya Andi sebagai staff inventory.
Ya, jadi kita ubah menjadi user. Kemudian kita klik kontak creation, terus bypass HTML field sanitize-nya kita kosongkan. Kemudian kita save. Ya, kita save manually. Kemudian jangan lupa kita change password lagi. Gitu. Kemudian kita terus buat lagi Puspa sebagai manajer purchasing. Ya, kemudian kita kontak creation-nya kita unchecklist karena dia manager, kita bypass HTML field sanitize. Ya, yang lainnya kita kosongkan. Kemudian kita save manually. Jangan lupa change password. Ya. Kemudian lanjut ke kita buat hak aksesnya sebagai bagian sales. Ya. Jadi salesnya kita user own document only. Kemudian kita unchecklist contact creation-nya. Ya. Kemudian kita save manually. Jangan lupa kita ubah password lagi. Change password. Sama halnya dengan Sari, kita buat sebagai manajer akuntan. Ya, jadi di sini billing sebagai billing administrator. Terus kita kontak creation yang tadi kita unchecklist, bypass HTML kita checklist. Kemudian kita save manually. Jangan lupa change password lagi. Jangan lupa change password, ya. Masukkan. Semuanya udah kita buat. Kemudian kalau kita ingin lihat grouping, misalnya di bagian purchasing. Ada inventory administrator, ada inventory user. Nah, di sini kita bisa lihat untuk inventory administrator, namanya hanya ada duit tadi ya. Terus dia mewariskan group name-nya di inventory user, menu-menu yang mendapatkan haknya akses baik configuration, laporan, delivery, kemudian laporan penerimaan, terus laporan gudang. Terus akses right-nya bisa dilihat tadi ya, kalau administrator ada read access, write access, create access, sama delete access ya. Jadi aksesnya lebih banyak dibanding user. Ya. Terus kita back ke grup. Tadi ada inventory user ya. Nah, di inventory user tadi ada Dwi dan ada Andi ya. Nah, untuk yang internal user dia bisa akses right-nya terbatas tadi ya dibanding administrator. Mulai dari untuk akses nulis atau membuat atau mendelete produk atau stok user ya. Kemudian tentang barcode, hak akses untuk peraturan minimum inventory,
terus kemudian purchase order line gitu ya, itu ada batasan. Ya, sekian informasi perihal pembuatan hak akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.